Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, ratusan lapak pedagang Pasar Remu Sorong terbakar. Akan selundupan ganja, seorang pemuda di Jayapura diringkus marinir. KPU Papua Selatan berikan waktu 7 hari kepada koalisi parpol untuk ajukan cawagup baru. Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu lalu terbakar. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan ratusan lapak pedagang di dalam pasar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu lapak pedagang. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, ditambah belasan mobil tangki. Namun api tidak mudah padam karena banyak barang yang mudah terbakar. Telah terjadi kebakaran di Pasar Remu. Ya. Kemudian terkait apa penyebab dan kerugian-kerugian masih kita dalami karena sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Begitu. Untuk lapak kurang lebih perkiraannya di Pasar Remu ini kurang lebih sekitar 500 lapak ya, besar kecil. Yang terbakar? Ya. Cuman yang terbakar berapa ini masih belum kita bisa datakan karena masih saat ini sampai saat ini masih kita proses pemadaman. Dugaan penyebabnya, Pak? Sementara masih belum kita masih belum ke arah sana, kita masih konsentrasi ke arah pemadaman ya. Kita sudah koordinasi dengan pemadam kebakaran dari provinsi, PMK juga dari kota dan juga ada bantuan dari Bandara Deo. Kemudian ada juga tadi dari water cannon dari Brimob. Kita sudah berdayakan semuanya dan dibantu oleh mobil-mobil tangki untuk refill air. Kondisi Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya benar-benar rata dengan tanah. Senin kemarin, pedagang dan pemilik kios sangat terpukul. Mereka hanya bisa memandang sisa bangunan yang sudah menjadi arang, termasuk seluruh barang dagangan mereka. Namun sebagian pedagang masih berusaha mencari sisa barang berharga. Ibu ini kalau membeli jaksir kerugiannya berapa? Nggak tahu, saya belum buka karung. Kemarin karung cuma berapa, tidak sampai 3 karung. Itu pun karung tidak penuh. Yang dibawa, yang seadanya saja yang mampu dibawa pulang. Yang anak-anak ambil tuh yang di ini, yang patung-patung tidak ada diambil. Dengan pakaian patung kan keliling. Banyak tidak ada pakaian diambil. sudah diatur. Cuma yang diambil itu di atas meja saja kemarin. Yang sempat diambil maksudnya, sempat Iya. ada setengah. Kemarin kan pas anak-anak masuk, asap sudah ada. Jadi disuruh keluar. Daripada saudara maksudnya anak-anak yang ini lebih barang yang terbakar. Kebakaran di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong sudah 2 kali terjadi. Terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi salah satu penyebab petugas kesulitan memadamkan api agar tidak merebet. Polresta Kota Sorong saat ini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Marinir Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja di Pelabuhan Laut Jayapura Ahad kemarin. Tentara menyita 600 gram ganja yang akan diselundupkan ke Papua Barat. Asisten Operasi Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Justus Nasarius Rossi, mengatakan saat penangkapan pelaku melompati pagar pelabuhan sehingga aparat curiga dan menggeledah pelaku. Sekira pukul 07.00 WIB, anggota dari pengamanan pelabuhan Johor Panganoan 10 mencurigai ada seorang pemuda yang membawa tas berwarna hijau sedang melompat pagar yang terletak di samping pelabuhan Laut Jayapura. Sekira pukul 07.05, salah satu anggota PAM kami, PAM Pelabuhan Johor Panganoan 10 atas nama Serka Marinir Mandowe
menegur pelaku dan mengamankan di pos penjagaan pelabuhan untuk dimintai keterangan. Kemudian sekira pukul 07.10 anggota Pam Pelabuhan ke Malang melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan bahwa barang bawaan dari pemuda tersebut yang kemudian ditemukan adanya narkoba jenis ganja di dalam tas berwarna hijau yang sudah tersusun rapi, yang bisa kita lihat di depan kita ini banyak 15 bungkus kantong plastik, di mana terbagi menjadi 2 kantong plastik bening berukuran besar dan 13 kantong plastik bening berukuran kecil. Justus menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mendapatkan narkoba dari Papua New Guinea dengan hasil barter 4 ponsel. Hingga kini barang bukti dan pelaku diserahkan ke Polresta Jayapura Kota guna pengembangan penyelidikan. Lantamal 10 Jayapura berkomitmen akan memberantas penyelundupan narkoba di Papua. Diharapkan peran serta masyarakat jika mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba untuk segera melaporkan ke pihak aparat keamanan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura memperkirakan sebagian wilayah Papua saat ini masih berada dalam musim kemarau. Dari pantauan BMKG Wilayah 5, daerah yang masih mengalami musim kemarau selain Jayapura adalah Kerom bagian selatan, Jayawijaya, Lanijaya, Puncak, Yaukimo, dan Merauke. Wilayah memang memiliki pola musim yang berbeda. Misalnya seperti sebagian Kabupaten Jayapura, sebagian Kabupaten Kerom, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan saat ini masih berada pada periode musim kemarau. Kecuali untuk wilayah lainnya yang tidak disebutkan tadi yang berada pada wilayah zona musim, memang dia hanya memiliki satu musim, yang artinya dia mengalami hujan sepanjang tahun, seperti itu. Nah, pada saat periode musim kemarau ini tentu intensitas curah hujannya cenderung berkurang. Namun saat ini berdasarkan kondisi dinamika atmosfer, BMKG serta beberapa pusat iklim di dunia saat ini memprediksi memang kondisi global saat ini yang aktif yaitu La Nina, di mana dia mulai terjadi pada periode September tahun 2024 September ini. Nah, biasanya kalau kondisi ini aktif, tentu dia akan berdampak terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah untuk wilayah Papua. BMKG juga melaporkan dalam sepekan wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya cerah dan berawan, namun berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat belum lama mengingatkan masyarakat di sejumlah kawasan di Indonesia agar mewaspadai suhu panas mencapai 37 derajat Celcius atau tertinggi. Terkait suhu panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke memastikan wilayah Papua Selatan tidak akan terdampak. Menurut Rizaldi, prakirawan BMKG, suhu terpanas yang melanda Papua Selatan saat ini berkisar 33 hingga 34 derajat Celcius. Untuk dampak dari suhu panas tersebut sepertinya tidak terdampak di Merauke. Hanya paling di Merauke suhu yang paling tinggi yang terpantau saat ini mungkin 34. Kemungkinan puncaknya itu terdapat di bulan ini karena di saat ini Merauke sedang di puncak musim kemarau dan kemungkinan akhir bulan depan akan datang musim hujan di akhir bulan atau tidak di awal November. Jadi untuk dampaknya di Merauke sendiri suhu paling tinggi sekitar 33 hingga 34. Kalau sekarang ini berapa suhu untuk hari ini? Untuk saat ini 2 hari kemarin 31 hingga 32 derajat Celcius. Ya. Oke, Dek, untuk angin-angin kencang biasanya sore itu kan berhembus, itu dampak seperti apa itu sebabnya itu? Oke, sebenarnya ciri-ciri dari musim kemarau tersebut anginnya tidak signifikan. Kita karena di daerah pesisir, jadi anginnya cukup kencang, dampaknya dari wilayah pesisir. Sehingga untuk wilayah Merauke sendiri karena sepanjang pesisir ini pantai, jadi angin yang kencang bisa terjadi di wilayah Merauke dan sekitarnya. Hanya untuk wilayah tengah mungkin akan anginnya cukup sedikit karena tidak terdampak oleh wilayah pesisir. BMKG Merauke juga memperkirakan angin kencang yang akhir-akhir ini sering terjadi di Merauke disebabkan musim kemarau. Apalagi wilayah Merauke berada di pesisir, sehingga lumrah sering dilanda angin kencang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.